Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Gerbang 5 Channel dalam acara Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat, sehat, umur panjang, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-25. Tanpa kita sadari, kita hampir sampai kepada penghujung di bulan Ramadan. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara melestarikan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan. Masih dengan narasumber kita, Bapak Slamet Thohirin SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, tanpa kita sadari kita sudah memasuki hari ke-25. Sebentar lagi kita sampai kepada penghujung bulan Ramadan. Bagi sebagian umat mungkin merupakan satu perpisahan yang sangat berat. Tapi ada bagian lagi yang merasa ingin cepat selesai. Ya, ini Ustaz, bagaimana kita ini cara melestarikan nilai-nilai ibadah bulan suci Ramadan ini setelah bulan Ramadan tentunya, supaya nilai ibadah kita berkesinambungan, berkelanjutan, lestari. Iya. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ibnu Anwar. Jadi bagaimana yang pada sesi pertama dulu saya sampaikan, bahwa puasa Ramadan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang telah kita lakukan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ketika bulan Syawal, ya, maka di bulan Syawal nanti kita harus berusaha agar tidak mudah atau tidak gampang melakukan dosa lagi. Yang pertama, poin pertama yang harus kita lestarikan. Kalau di bulan Ramadan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sudah dihapus, karena setiap malam kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita dihapus. Maka ketika bulan Syawal nanti kita harus berusaha agar tidak gampang berbuat dosa lagi, tidak mudah berbuat Dosa lagi. Iya. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan kita sudah menahan diri untuk tidak melakukan dosa, tapi di bulan Syawal malah balas dendam. Biasanya kan orang begitu. Bahkan ada yang di siangnya, pada saat siang dia mampu menahan diri untuk tidak berbuat dosa, tapi malah malamnya dia berbuat dosa. Nah, ini berarti dia tidak berhasil puasanya. Seharusnya siangnya dia tidak berbuat dosa, malamnya tidak berbuat dosa, dan nanti ketika bulan Syawal kita pertahankan agar tidak melakukan dosa lagi. Jadi itu poin yang pertama ya Pak Ibnu ya. Iya. Jangan mudah untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Tidak gampang berbuat dosa. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa hati-hati di dalam bersikap dan bertindak. Sebagaimana ketika di bulan Ramadan kita kan kalau mau ngomong saja hati-hati, jangan sampai omongan kita itu adalah omongan kotor, jangan sampai omongan kita ini adalah omongan-omongan yang mencaci maki orang, ya, kemudian bertengkar, emosi, ya, berdebat. Nah ini kan kita hindari di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal nanti diusahakan supaya kita juga hati-hati di dalam bersikap, dalam bicara, dalam bertindak, bagaimana di bulan Ramadan kita amalkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita pertahankan kejujuran kita. Bagaimana di bulan Ramadan kita sangat jujur, di mana tidak ada orang sama sekali yang melihat kita, ya, di dalam kamar kita sendiri, ya,
tapi kita tidak mau makan dan minum karena kita tahu, kita yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang rahasia ya. Iya, sangat rahasia sekali di rumah ya. Misalnya anak-anak di rumah, bapak ibunya sedang tidak ada di rumah nih. Kemudian buka kulkas, di dalamnya ada buah-buahan. Kira-kira mau dimakan atau tidak ya? Pada saat bulan Ramadan, saya yakin tidak, karena anak-anak pengen puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yakin Allah mengawasi, sehingga di bulan Ramadan anak-anak dan kita semuanya akan jujur ya terhadap diri kita sendiri karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Syawal nanti diusahakan pertahankan kejujuran itu, jangan sampai di bulan Syawal kejujurannya dilepas lagi iman-iman ya, karena tujuan puasa kan la'allakum tattaqun ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Ramadan selesai kita laksanakan, maka di bulan Syawal kita harus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan puasa ya, la'allakum tattaqun. Kemudian yang keempat, adanya semangat berjamaah ya. Jadi semangat berjamaah, kalau di bulan Ramadan saja sholat sunnah tarawih dilaksanakan secara berjamaah dan kita mampu melakukan, apalagi sholat wajib ya, itu lebih wajib lagi untuk dikerjakan secara berjamaah, terutama bagi laki-laki ya. Jadi semangat berjamaah di bulan Syawal nanti harus tetap dipertahankan. Nah, jangan sampai Ramadan selesai jamaahnya selesai gitu ya. Jadi tetap dipertahankan karena sholat berjamaah itu pahalanya besar, dilipat gandakan 27 derajat. Dan yang terakhir adalah memiliki solidaritas yang tinggi kepada sesama manusia, terutama kepada fuqara wal masakin. Karena kita tahu semua di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, betapa tidak enaknya di siang hari kita menahan lapar, menahan dahaga, tapi kita kan ada waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu saat-saat berbuka. Bagaimana kalau orang-orang miskin yang tidak punya uang, yang dia puasa kan tidak bisa buka ya? Maka di bulan Syawal nanti kepekaan kita, empati kita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, para minta-minta dan seterusnya harus lebih empati kita kepada mereka ya. Kita harus memiliki solidaritas yang lebih tinggi daripada sebelumnya, karena kita merasakan sendiri bahwa lapar itu tidak enak ya, sehingga kita sangat kasihan sekali kepada orang-orang yang kelaparan di sekitar kita. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bisa nanti dilanjutkan dengan pertanyaan. Iya, siap, terima kasih Ustaz. Sebelum kita menyimpulkan apa yang tadi disampaikan ada 5 poin ya Ustaz. Nah ini Ustaz, kita memasuki ke 25 hari kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ya, tinggal memasuki ujung-ujungnya saja ini, kita sudah sampai ke ujung Ramadan. Nah ini Ustaz, dilema sekarang ini adalah hari pertama sampai 10 mungkin masjidnya masih penuh Ustaz, jamaahnya. Ya, kemudian tadarusnya masih kencang semangatnya gitu ya. Nah ini mohon tipnya dulu Ustaz menghadapi ujung-ujung bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan ini supaya masjidnya tetap ramai dulu. Kemudian ini berbalik-balik Ustaz, masjidnya sepi, mallnya ramai, pasarnya ramai, pasar toko-toko jajanan ramai. Jadi kita berfokus kepada akan menghadapi bulan Syawalnya Ustaz. Ini gimana tipnya Ustaz di penghujung bulan Ramadan ini Ustaz? Iya, kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama di akhir bulan Ramadan ini ya, di 10 terakhir. Beliau dan para sahabat semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka semuanya, para sahabat, para salafus saleh ya, mereka sangat sedih, justru tidak malah gembira tetapi sedih karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu keutamanya sangat luar biasa. Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni ya. Kemudian untuk melaksanakan ibadah terasa ringan karena sedang dibelenggu ya. Dan itu mereka semuanya akan berpisah dengan bulan yang sangat utama. Bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan ya. Nah, mereka sangat sedih karena akan berpisah dengan bulan yang sangat mulia ini. Dan mereka bersedih juga karena mereka tidak yakin
tahun depan akan bisa berjumpa lagi atau tidak, karena umur itu nggak ada yang tahu ya Kak Ibnu ya. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, bahwa bulan Ramadan, bulan yang mulia ini akan segera meninggalkan kita. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, dengan kita berpisah dengan bulan Ramadan, maka berpisah pula kita dengan keutamaan yang ada di dalamnya. Sehingga sebagaimana para sahabat, para salafus saleh dulu bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan, seharusnya kita sekarang di zaman sekarang juga bersedih karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ya memang yang namanya Lebaran itu memang senang ya. Hari kemenangan ya, terkasih hari kemenangan ya. Yeah. Nah, jadi orang-orang yang beriman pun senang karena tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Tapi jangan lupa bahwa di 10 terakhir ini ada malam Lailatul Qadar ya, yang insya Allah Allah turunkan ya di malam-malam ganjil. Maka untuk meraihnya kita harus lebih semangat di dalam beribadah, terutama di 10 akhir ini. Jangan sampai malamnya meninggalkan sholat tarawih ya. Sholat tarawih tetap dilaksanakan. Kemudian puasa Ramadan tetap kita amalkan dengan semangat, baca Quran, dikejar targetnya. Yang belum mencapai target ya, misalnya sudah mentargetkan harus khatam ya, sekarang kurang berapa juz lagi, silakan bisa dikejar. Jadi kita rubah paradigma kita yang biasanya umumnya orang semakin pada melepaskan ibadah karena ada yang ngecat rumah, ada yang belanja di pasar, ada yang buat kue, sehingga mereka melupakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Al-Qurannya udah ditutup, ya kemudian sholat tarawihnya udah ditinggal. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita kembali ke zaman para sahabat. Mereka sedih akan berpisah dengan bulan Ramadan, jadi kita juga harus merasakan seperti itu, dan kita semua tidak tahu apakah tahun depan bisa menang bulan Ramadan atau tidak, sehingga kesempatan emas ini yang tinggal beberapa hari ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, setelah kita tadi bisa menyimpulkan 5 poin bagaimana cara melestarikan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan, kita berharap semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Kita merayakan dari kemenangan Idul Fitri, tapi harus tetap kembali ke belakang, istiqomahnya gitu ya. Baik, kalau kita mau berbicara banyak pertanyaan tentunya banyak Ustaz ya. Waktunya mungkin tidak cukup nih. Nah nanti anak-anak ataupun para penggemar kita ya, viewer kita mungkin bisa bertanya lewat kolom komentarnya ya. Nanti linknya ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.